Yang ini bilang, oh nggak boleh puasa, oh boleh puasa, oh musafir, oh nggak musafir, oh puasa 12 jam, oh dan lain-lain sebagainya. Kita serahkan saja, karena Allah sudah mengatakan di ayat ini, Inna rabbak huwa yafsilu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Mudah-mudahan jawaban ini bisa memberikan pencerahan kepada kita. Apapun adanya perbedaan yang terjadi dalam pandangan agama, kebanyakan bukan pendapat Rasulullah SAW, tapi manusianya. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz Ali sudah mencatat ayat-ayatnya, nanti dibacakan di depan oleh Ustaz. Mudah-mudahan sadar. Nanti dapat pintu surga ya, pintu surga. Baik, sebelum melanjuti pertanyaan dari para jemaah di sini, satu pertanyaan online, silakan dibaca Ustaz Catur. Ini pertanyaan dari kajian Islam Grades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus Ramadan di Eropa, insya Allah 6 tahun akan datang di tengah musim panas, khususnya di Eropa bagian utara. Pertanyaan, lebih utama mengqadha di hari lain jika tidak kuat berpuasa di bulan Ramadan tersebut, atau lebih tepat tetap berpuasa di bulan Ramadan tersebut, tetapi mengikuti negara Islam terdekat yang waktunya relatif lebih pendek dan masih bisa berpuasa, misalnya Turki dan lain-lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Ya. Jadi yang saya ibu ya. Ibu. Bapak ya. Iya. Begini Pak, di ayat Al-Quran sudah memberikan solusi kepada kita, di mana Allah berfirman di surah Al-Baqarah 184 yang barusan kita bahas tadi di awal ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amu miskin. Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa karena kondisi, katakanlah puasa harus lebih sampai 17 jam atau 18 jam, sehingga dia merasa dengan tuntutan kerjaannya dia nggak bisa berpuasa sekian lama, Allah sudah memberikan jalan keluar, bayar fidyah. Bayar fidyah sebesar makanan atau yang dia makan berapa kali. Katakanlah kalau dia makan 3 kali, di sini itu sekali makan berapa ya? 5 euro kebal. 5 euro kebal. 5 euro kebal. Masih murah. Di Swiss 10 franc. Berarti sekali makan, katakanlah rata-rata orang makan di sini berapa porsinya kalau di euro kan? 8 euro ya. 8 ya? 8. Itu udah dengan minum ya? Sudah dengan minum. Ya. Berapa? Kalau ala carte di restoran berapa Pak? Ustaz? Oh, mana? Ustaz Iqbal. Ustaz Iqbal. Ada wanita ada. Ustaz Iqbal. Kalau ala carte berapa Pak? Di sini. 25? 12 ya? Oke. 12 dengan minum 15 ya? Iya, dengan minum. ST. Ya, 15. Ya. Ya. Schnitzel katanya 15 dengan minum. Dikali 3 45 satu hari. Ya, satu hari. Ya, kalau makan di rumah dihitung aja Bu. Karena capeknya kan dihitung juga kan Bu ya. Capek kan di sini harga tenaga kan mahal ya. Mahal kan di sini tenaga kerja kan mahal. Jadi kira-kira satu porsi makanan itu ya kalau buat sendiri ya 3 euro 4 euro lah. 5 euro misalnya. Nah, kalau makan di luar ya tergantung makannya apa. Dikali 3 kalau dia 3 kali makan, nah itulah fidyah yang harus dia keluarkan per hari. Katakanlah 10 euro kita ambil patokan tengah-tengahnya, dikali 3 30 euro per hari. Berarti kalau dia nggak bisa berpuasa karena ketidakmampuan dia bukan sakit. Dia tidak juga musafir, tapi nggak mampu. Sehingga menggugurkan puasa, Allah telah memberikan jalurnya, yaitu membayar fidyah. Bayar fidyah itu sebesar dan seharga yang dia makan per hari. Nah, itulah solusi buat kita kalau memang tidak mampu. Karena dari awal Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 183, la'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa. Bukan tidak makan dan tidak minumnya, tapi mencapai nilai takwa. Salah satu ciri takwa yang kita bahas pada hari Sabtu yang lalu, senantiasa infak, menahan amarah,
memaafkan orang lain, kalau salah segera minta maaf. Nah, yang pertama tadi senantiasa infak. Jadi kalau memang dia nggak mampu berpuasa karena kondisinya berpuasa itu terlalu lama, dia tidak kehilangan kesempatan untuk menjadi orang takwa dengan cara infak, dengan memberikan fidyah. Saat dia berikan fidyah, kewajiban puasa dia sudah gugur. Tetapi kita nggak bisa mengatakan, wah kalau gitu saya nggak puasa aja deh, saya bayar infak aja. Ini dari awal sudah tidak terniat menjadi takwa. Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Nana mau tanya. Oh ini, tunggu dulu ya. Iya. Jadi ini masih berkaitan saya rasa dengan pertanyaan selanjutnya yang tadi. Membayar fidyah itu standar kita makan di sini, dibayarkannya terserah. Mau di Palestina boleh, mau di tetangga kita di Indonesia yang masih banyak yang miskin boleh, terserah. Yang penting disalurkan kepada orang yang butuh, ya, pada mustahiknya. Untuk orang-orang yang fidyah ini sasarannya yang demikian. Mau di mana mereka terserah. Kalau di sini udah nggak ada yang miskin sampai kekurangan makanan, berarti kita pindah ke negara yang lain. Negara kita juga masih banyak yang kekurangan untuk itu. Tapi standarnya bukan standar Indonesia, standarnya harus standar sini. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak yang tadi. Jadi kalau memang dia nggak mampu 6 tahun lagi ke depan, saya juga tidak tahu apakah saya mampu berpuasa 18 jam sehari. Tetapi saya melihat Allah itu juga menutup tentang ayat puasa ini di 185 apa? Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu, tidak ingin mempersulit kamu. Ya, kalau memang sulit sekali puasa, nggak mampu, dan kita coba memang nggak mampu, nggak perlu kita mengacu ke negara Islam terdekat, karena tidak ada aturannya. Ya, paling tidak kita belum menemukan ayat di Al-Quran yang mengatakan mengacu ke negara Islam terdekat. Ya kalau dibilang ke negara Islam terdekat, saat Al-Quran turun, negara Islam terdekat mana? Nggak ada. Saudi aja belum Islam semua kok. Saat Al-Quran turun, Saudi belum Islam semua. Yang Islam mana? Cuma Madinah doang, kota kecil. Mekah aja belum Islam. Taif belum Islam, Jeddah belum Islam, mana lagi? Tabuk belum Islam, Riyadh belum Islam. Wah, belum ada yang Islam. Jadi belum ada acuan untuk mengacu ke negara Islam terdekat. Kalaupun memang mau diacukan kepada negara Islam terdekat, sekarang aja udah pantas, ya kan? Udah lebih dari 12 jam. Kalau memang ada yang mengatakan puasa itu kalau udah lebih dari 12 jam boleh dibatalkan katanya. Ya saya juga nggak tahu pendapat demikian itu dasarnya dari mana. Jadi kalau kita mengacu ke Al-Quran, sebenarnya Al-Quran sudah memberikan solusi. Selama kita betul-betul ingin menjadi orang yang bertakwa, tidak bisa dengan puasa, masih ada jalan yang lain. Semuanya itu kembali kepada ayat surat Al-Bayyinah yang telah kita baca bersama tadi. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlas. Allah telah memberikan kepada kita semuanya. Saat Allah meminta ketaatan dari kita, Allah ingin tahu siapakah di antara kita yang paling ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari adik-adik? Mungkin Tanya pasti nih. Tapi kan dia Islam Perempuan kali.
Iya, tadi dijawab. Tadi berangkatnya sama Buya apa sendiri? Sama Buya. Buya mungkin bisa memperjemahkan. Jadi yang itu kalau memang anak kecil, ya anak kecil itu belum wajib berpuasa sampai dia balik. Ya, Kak Nova itu umur berapa? Umur berapa? Oh, 14 tahun. Ya, mungkin bisa jadi orang tuanya nggak ngajarin dia, ya. Tetapi kita tahu kalau dia itu orang Islam, ya dia itu adalah bagian dari kita. Kalau dia belum bisa melaksanakan puasa, bisa jadi karena orang tuanya yang tidak menyampaikan, atau mungkin dia sudah disampaikan, cuman dianya aja yang nggak mau mulai berpuasa. Ya, waduh, dosanya itu bukan om yang ngasih. Kalau om yang ngasih, om nggak ngasih dosa. Ya, kalau dia tahu dan sudah dikasih tahu orang tuanya dia nggak mau berpuasa, dia berdosa. Ya, dia berdosa. Tapi kalau misalnya dia tidak dikasih tahu karena orang tuanya nggak mengajarkan dia dari kecil, dia tidak akan ditanyakan nantinya. Akhirnya mungkin bisa nanya lebih detailnya ke Ustadz Iqbal ya. Ustadz Iqbal mungkin cari nanti yang katanya Buya kan siapa Ustadz Iqbal. Baik, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi karena kita tinggal 10 menit lagi dari sekarang. 10 atau 20 menit ya, setengah 9 kurang. Baik, mungkin Bapak Puja ingin bertanya. Silakan Bapak. Mungkin bertanya adalah bagian daripada iman mungkin. Dan saya diamanahkan oleh Pak Rizal. Saya tadi terbersit aja dari soal ikhlas, memaafkan, karena saya tiba-tiba teringat apa yang terjadi minggu lalu di Oslo, yang orang-orang yang menghujat Islam, menghujat pemeluknya dengan begitu ekstrimnya. Apakah dalam konteks ikhlas memaafkan ini di mana kira-kira tempatnya, Ustaz? Terima kasih. Ya, jadi memang saat dihujat karena belum terklarifikasikan gitu Pak ya masalahnya ya. Habis itu ternyata saya terus nggak mengikuti ini Pak Oslo ini. Kira-kira gimana itu Pak beritanya? Jadi tadinya terjadi pembunuhan besar-besaran, ada bom, terus dituding Al-Qaeda gitu. Ternyata pelakunya orang Norway anti-Islam, gitu. Bukan, maksud saya yang orang Norway anti-Islamnya ini kan dalam 1.500 halaman manifestasinya yang menghujat. Betul, bagaimana kita bisa memaafkan atau ikhlas memaafkan, karena dengan demikian itu akan menyebar terus karena simpatisannya juga akan luar biasa. Ya, ya. Jadi kembali lagi dalam konteks ini kita perlu juga tausiah bil haq, memberitahu kebenaran yang sebenarnya. Ya, dalam porsi kita tetap apa yang tidak kita lakukan kemudian kita dituding, ternyata apa yang dituding itu 100% berbeda dengan kenyataannya. Dalam konteks ini tetap kita harus memaafkan. Dalam konteks ini, tetapi kita juga wajib memberitahu bahwa lihat, yang kamu tuduh dan lain sebagainya ternyata bukan pelakunya dari orang Islam. Tolong koreksi statement yang kamu sebarkan.